Penuntun Guru, bagian 1, Ikhtisar, ayat inti, Markus 1 ayat 1, fokus pelajaran, Markus pasal 1, pendahuluan. Dalam ayat pertama Injilnya, Markus merangkum tema bukan hanya dari pasal pembuka namun keseluruhan kisahnya, Injil Yesus Kristus. Di abad di mana orang sering terpikat oleh daya tarik Injil yang berbeda dengan apa yang mereka terima, Galatia 1 ayat 9, Markus memperkenalkan kisahnya dengan pernyataan pembuka yang transenden untuk menyoroti esensinya. Agama Kristen, kabar baik tentang Yesus Kristus. Yesus mengungkapkan Injil tidak hanya kepada mereka yang dipulihkan oleh jamahan penyembuhannya tetapi juga kepada komunitas agama berbeda yang perlu mempercayainya. Menurut sudut pandang Markus, Yesus pada akhirnya adalah Injil. Tema pelajaran minggu ini mengulas dua komponen ayat pertama Injil menurut Markus, frasa Injil Yesus Kristus, dan kemudian, lebih khusus lagi, nama Yesus Kristus itu sendiri. 1. Injil Yesus Kristus. Bagi Markus, Injil, atau Ewangelio, adalah kabar baik Allah, yang berakar pada kitab suci, diberitakan oleh Kristus di rumah-rumah ibadat dan dinyatakan dalam pelayanannya di dunia. Dengan demikian, kabar baik dari Allah juga sebenarnya adalah kabar baik dari Yesus. 2. Yesus Kristus. Markus menampilkan Yesus dalam berbagai aspek pelayanannya. Yesus adalah anak Allah dan yang kudus. Ia juga disebut sebagai guru dan pengkhotbah yang hebat, serta penyembuh yang penuh kasih sayang, di wilayah Galilea dan sekitarnya. Bagian 2, komentar, permulaan dari, masing-masing dari 4 Injil Perjanjian Baru dimulai dengan rujukan pada permulaan Yesus Kristus. Injil Matius dimulai dengan asal-usul Yesus, khususnya garis keturunan manusianya, sebagai anak Daud, anak Abraham, Matius 1 ayat 1. Lukas mengawali kisah Injilnya dengan pengungkapan bahwa kisah itu dimulai dari permulaan pelayanan publik Yesus, seperti yang diriwayatkan oleh para saksi mata, Lukas 1 ayat 2. Permulaan Injil Yohanes adalah sesuatu yang istimewa karena mengacu pada masa sebelum dimulainya sejarah manusia, masa setelah permulaan kitab Kejadian itu sendiri. Permulaan Yohanes kembali ke kekekalan Yesus Kristus, pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Sebaliknya, Markus memulai kisahnya dengan kata-kata permulaan Injil Yesus Kristus, Markus 1 ayat 1. Artinya, Markus bermaksud menceritakan Injil Yesus Kristus sejak awal. Markus mengawali Injilnya dengan pernyataan yang merangkum topik bukunya, permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah, Markus 1 ayat 1. Dalam kalimat ini, dua kata atau frasa utama yang akan kita pertimbangkan dengan cermat adalah Injil dan Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Kecuali Markus, tidak ada penulis Injil lain yang menggunakan ungkapan Injil Yesus Kristus, Ewangelio iso, Markus 1 ayat 1, dalam tulisannya. Ungkapan ini hanya ditemukan dalam Markus. Hal ini memberitahu kita bahwa Yesus dan Injilnya merupakan fokus dan esensi narasi Markus. Oleh karena itu, sebaiknya kita memulai pembelajaran Injil Markus dengan bertanya, apakah Injil itu? Dari kajian leksikografis, ungkapan Yunani Evangelion, yang umumnya diterjemahkan sebagai Injil, mempunyai lebih dari satu makna. Evangelion mengacu pada kabar baik Tuhan kepada manusia, kabar baik sebagai pemberitaan. Ini juga berkaitan dengan sebuah buku yang membahas tentang kehidupan dan pengajaran Yesus,
sebuah kisah Injil. Ungkapan Evangelion juga dikaitkan dengan detail yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan Yesus, kabar baik Yesus. William Arndt F. W. Gingrich, Frederick W. Dunker, eds A Greek English Lexicon of the Perjanjian Baru dan Sastra Kristen awal lainnya, Chicago, University of Chicago Press tahun 2000. Halaman 403. Dengan mengingat definisi-definisi ini, kita dapat beralasan bahwa Markus menggunakan ungkapan Injil untuk menggambarkan tindakan belas kasihan Yesus selama pelayanannya, dan juga untuk menyebut gagasan Injil itu sendiri sebagai kabar baik dari Allah, tindakan Yesus sebagai Injil. Markus menyajikan Injil Yesus Kristus dalam konteks aktivitas Yesus atas nama umat manusia. Oleh karena itu, sejak awal Injilnya, Markus menggambarkan kabar baik seperti yang terlihat dalam pengajaran dan pemberitaan Yesus, Markus 1 ayat 22 dan 39, dalam kekuasaannya atas roh-roh jahat, Markus 1 ayat 27, dan dalam kekuasaannya berbagai tindakan penyembuhan. Tindakan penyembuhan ini mencakup pemulihan ibu mertua Simon Petrus, Markus 1 ayat 30 dan 31, dan banyak orang yang menderita berbagai penyakit, Markus 1 ayat 32 dan 34 dan ayat 40 sampai 42. Saat kita mempelajari Injil, kita melihat bahwa Yohanes memulai Injilnya dengan keberadaan Logos dan kredensial Yesus, seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Matius dan Lukas mendedikasikan satu bagian yang luas mengenai asal-usul Yesus sebagai manusia dan tahun-tahun awalnya di bumi ini. Namun Markus sejak awal menampilkan Yesus sebagai pelaku. Tindakan Yesus merupakan inti narasi Markus. Jadi, kisah Markus adalah Injil yang sedang bergerak, Injil sebagai kabar baik yang harus diberitakan. Injil menurut Markus juga berakar pada firman Tuhan, khususnya pada wahyunya. Segera setelah pernyataan di ayat 1, permulaan Injil Yesus Kristus, Markus mengutip dari kitab suci Perjanjian Lama. Termasuk ayat-ayat tertentu dari kitab Yesaya, Markus 1 ayat 2 dan 3, dengan referensi ke-70 minggu dalam kitab Daniel, Markus 1 ayat 15, bandingkan Daniel 9 ayat 24-27. Di sini kita dapat dengan jelas melihat Injil sebagai sebuah isi, sebagai kabar atau kabar baik. Markus mendefinisikan berita ini sebagai Injil Allah, Markus 1 ayat 14. Oleh karena itu, kabar baik merupakan pernyataan ilahi kepada umat manusia. Singkatnya, Markus menyiratkan bahwa Injil adalah firman Allah dan tindakan Yesus selama pelayanannya di dunia, Yesus Kristus. Kumpulan kata kunci lainnya di awal Injil menurut Markus adalah Yesus Kristus. Bagaimana Markus menggambarkan Yesus? Sepanjang catatannya, Markus menggambarkan Yesus sebagai anak Allah, Markus 1 ayat 1, anak manusia, Markus 9 ayat 31, dan anak Daud, Markus 10 ayat 47. Dari ketiga identitas ini, kredensial ilahi Yesus disajikan di awal Injil Markus, Yesus sebagai anak Allah. Dalam inkarnasi, Yesus, Putra yang kekal, telah mengambil peran penebusan dalam ketundukannya kepada otoritas Allah Bapa, Markus 1 ayat 11, dengan sukarela menempatkan dirinya di bawah bimbingan Bapa dan di bawah arahan Roh Kudus. Markus 1 ayat 10 dan 11. Dalam referensi Markus tentang Yesus sebagai anak manusia, kita melihat referensi ke Daniel 7.
Dengan mengaitkan identitas dan gelar anak manusia kepada Yesus Kristus, Markus menegaskan bahwa kerajaan Allah, Daniel 7 ayat 14 dan 27, adalah milik Yesus, dan bahwa kerajaan ini pada zaman Markus sudah dekat. Markus 1 ayat 15, Markus cukup menggambarkan tindakan Yesus sebagai manusia, tetapi terlebih dahulu menampilkan Dia sebagai makhluk ilahi. Yesus sebagai yang kudus, sejalan dengan gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Markus juga menampilkan Yesus Kristus sebagai yang kudus dari Allah. Markus 1 ayat 24. Penggambaran ini mungkin merupakan singgungan terhadap Yesaya 6, yang di dalamnya Tuhan digambarkan sebagai yang kudus. Yesaya 6 ayat 3. Kudus adalah ungkapan yang disukai yang digunakan oleh makhluk surgawi untuk menyebut Tuhan. Dalam Markus, bahkan setan pun mengakui Yesus sebagai yang kudus, Hohagios. Dalam Markus 1 ayat 24, artinya, mereka mengakui Yesus sebagai Yesus yang murni. Frederick W. Dunker, et al. A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature halaman 11. Kemurnian adalah hakikat keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, setan atau roh najis tidak dapat bertahan di hadapannya. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa mereka akan dihancurkan di hadapan hadiratnya. Markus 1 ayat 24. Yesus sebagai guru dan pengkhotbah. Markus juga menampilkan Yesus sebagai guru agung dan pengkhotbah. Yesus sendiri menunjukkan aspek-aspek pelayanannya ini sebagai tujuan kedatangannya yang pertama, aku juga boleh berkhotbah di sana, karena untuk itulah aku datang. Markus 1 ayat 38. Nampaknya tempat yang disukai untuk mengajar, berkhotbah pada masa itu adalah di sekitar sinagoga. Tempat ini disebutkan 4 kali dalam Injil Markus pasal pertama, Markus 1 ayat 21 dan 23 dan 29 dan ayat 39. Ajaran dan khotbah Yesus memiliki meterai ilahi, yang berakar pada wahyu, yang ia berusaha agar relevan dan bermakna bagi pendengarnya, dengan mengatakan, waktunya telah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15. Setelah kejadian di sinagoga ketika Yesus mengusir roh najis dari seorang pria, orang-orang terheran-heran, sehingga mereka berdebat satu sama lain dan berkata, apakah ini sebuah ajaran baru dengan otoritas? Bahkan roh-roh najis pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Markus 1 ayat 27. Meskipun Markus menyatakan bahwa Yesus tidak mengajar atau berkhotbah seperti yang dilakukan para ahli Taurat, Markus 1 ayat 22, pesannya pada hakikatnya sesuai dengan pesan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes mengkhotbahkan pesan pertobatan, Markus 1 ayat 4, dan sejalan dengan itu, Yesus mengkhotbahkan pesan pertobatan dan menghimbau para pendengarnya untuk percaya dan menerimanya, Markus 1 ayat 14-15. Meskipun ia sering mengunjungi sinagoga-sinagoga kota untuk berkhotbah, Yesus tidak terbatas pada kota manapun, seperti Kapernaum, Markus 1 ayat 21, yang juga disebut kota Yesus. Dia adalah seorang pengkhotbah keliling. Dengan demikian, ia masuk ke sinagoga-sinagoga mereka untuk memberitakan Injil di seluruh Galilea. Markus 1 ayat 39, Yesus sebagai penyembuh. Seperti yang baru saja kita lihat, pelayanan Yesus, seperti yang digambarkan dalam Markus pasal pertama, tidak terkait dengan kota tertentu. Juga tidak terkait dengan tempat tertentu, seperti sinagoga.
Oleh karena itu, Markus menampilkan Yesus sebagai berjalan di tepi Danau Galilea, Markus 1 ayat 16. Markus juga memberitahu kita bahwa Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas, Markus 1 ayat 29. Yesus berkelana ke tempat terpencil, Markus 1 ayat 35. Pelayanannya menjangkau seluruh wilayah Galilea dan sekitarnya, Markus 1 ayat 28, termasuk daerah yang tidak berpenduduk, Markus 1 ayat 45. Dia secara aktif berupaya menjangkau orang-orang dimanapun mereka berada, selain aktif dalam pelayanan mengajar dan berkhotbah. Yesus juga sangat aktif memberikan kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang menderita. Misi Yesus melibatkan pemulihan manusia secara holistik. Dia menyembuhkan seorang pria yang menderita kejang-kejang, Markus 1 ayat 23-26. Dia memulihkan ibu mertua Simon, yang sedang sujud karena demam, Markus 1 ayat 30-31. Yesus membebaskan dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Markus 1 ayat 32-34 dan 39. Dia tidak acuh terhadap penderitaan menyedihkan seorang penderita kusta yang datang kepadanya dalam keadaan putus asa. Tidak terpengaruh oleh penularan tersebut, Yesus meletakkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkannya, Markus 1 ayat 40-42. Yesus adalah inkarnasi kabar baik. Injil, bagi banyak orang, seperti yang diriwayatkan oleh Markus. Dan seluruh kota telah berkumpul di depan pintu, Markus 1 ayat 33. Mereka datang kepadanya dari mana-mana, Markus 1 ayat 45. Pelayanannya membawa pemulihan pada seluruh keberadaan. Pemulihan adalah inti Injil Yesus Kristus dalam istilah yang paling praktis. Bagian 3, penerapan kehidupan. 1. Dari Paulus, kita belajar tentang tersebarnya banyak Injil lainnya pada abad pertama, selain Injil yang ia ajarkan. Sayangnya, banyak orang Kristen yang tertipu oleh Injil yang berbeda, Galatia 1 ayat 6, atau Injil yang menyimpang. Ajaklah siswa Anda untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. 2. Apa arti Injil bagi saya? 3. Apa inti Injil yang saya percayai? 4. Saat ini, media sosial membentuk banyak aspek kehidupan kita. Cara kita berkomunikasi, cara kita tetap berhubungan, cara kita berbagi berita dan informasi, dan sebagainya. Apa sumber Injil yang saya percayai? 5. Apakah firman Tuhan masih relevan sebagai sumber kabar baiknya? Bahaslah. 6. Yesus mendedikasikan sebagian besar pelayanannya untuk mengajar selain berkhotbah, menyembuhkan, dan berdoa. Bagikan kepada kelas Anda sebuah aspek pelayanan Yesus yang paling berdampak pada kehidupan Anda sebagai seorang guru. Sekarang tanyakan kepada anggota kelas Anda, aspek pelayanan Yesus manakah yang paling berdampak pada kehidupan mereka?